Banyak orang merasa dunia ini kejam. Lihatlah di sekelilingmu, orang baik dihancurkan, diinjak, dan dipermalukan. Mereka yang jujur justru dikhianati, mereka yang tulus malah dipermainkan, dan mereka yang menjaga kehormatan ditertawakan. Sementara itu, para pendusta, perampas, dan penjilat merajai dunia dengan dada membusung. Kejahatan berpesta pora, sedangkan kebajikan menangis di sudut gelap kehidupan. Jika ini sebuah permainan, rasanya aturan dibuat untuk menghancurkan mereka yang bermain dengan cara terhormat. Di mana keadilan? Mengapa Tuhan diam saja? Mengapa Dia membiarkan yang baik tertindas sementara yang busuk bersenang-senang? Pertanyaan ini menghantui banyak orang, membuat sebagian marah, frustrasi, bahkan mulai meragukan segalanya. Namun tenang, ada rahasia besar di balik semua ini. Dunia ini seperti panggung sandiwara yang tampak absurd, tetapi jika kamu menyelaminya lebih dalam, kamu akan menemukan bahwa semuanya telah tertata dengan cermat. Dan inilah 6 rahasia besar di balik semua ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif seperti ini. Klik tombol subscribe sekarang juga dan tinggalkan komentar pendapatmu tentang video ini. Kita seringkali merasa bahwa hidup ini tidak adil, tetapi sebenarnya ada aturan yang lebih besar yang sedang berjalan. Semua yang terjadi di dunia ini bukan tanpa sebab. Kejahatan mungkin tampak menang, tetapi itu hanya sementara. Kebaikan mungkin tampak kalah, tetapi itu bagian dari ujian. Jika kita memahami 6 rahasia ini, kita akan mengerti mengapa Tuhan seolah membiarkan semuanya terjadi. Mari kita bahas satu persatu. Rahasia pertama, dunia ini bukan hadiah, tetapi arena seleksi. Banyak orang berpikir dunia adalah tempat keadilan sejati, tetapi anggapan ini salah besar. Dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah arena brutal tempat manusia diuji, digodok, dan diperas hingga hanya yang benar-benar layak yang bisa bertahan. Orang jahat boleh tertawa sekarang, tetapi permainan ini belum selesai. Kamu melihat mereka berkuasa, hidup mewah, dan seolah-olah kebal hukum. Itu hanya fata morgana. Permainan yang sebenarnya tidak berakhir di sini. Mereka yang baik diuji dengan penderitaan, karena mereka memiliki potensi lebih tinggi dibanding para pecundang yang memilih jalan mudah. Dunia ini bukan tempat rekreasi bagi jiwa-jiwa yang tinggi. Ini adalah tempat pengasahan, tempat para pejuang spiritual ditempa hingga mencapai bentuk mereka yang paling murni. Tuhan sedang menguji ketahanan mereka, seberapa jauh mereka bisa bertahan tanpa menyerah atau menjual prinsip mereka. Sementara itu, orang-orang jahat dibiarkan bersenang-senang. Mereka mengira telah menang, tetapi sesungguhnya mereka sedang dijerumuskan lebih dalam ke dalam lubang kebinasaan mereka sendiri. Tuhan mengawasi mereka dengan sabar. Dia hanya bermain dalam skala yang jauh lebih besar daripada pemikiran sempit manusia. Kita mungkin merasa orang jahat selalu menang, tetapi itu hanya karena kita melihatnya dari sudut pandang duniawi yang terbatas. Jika kita memahami bahwa dunia ini hanyalah sebuah tes, kita tidak akan terkejut dengan apa yang terjadi. Kesulitan yang dihadapi orang baik bukanlah hukuman, tetapi bagian dari seleksi. Seperti emas yang dimurnikan melalui api, mereka ditempa agar lebih berharga. Sementara orang-orang yang terus berkubang dalam kejahatan akan dibiarkan menikmati kebodohan mereka sendiri, hingga akhirnya terhempas saat waktunya tiba. Rahasia kedua, kesengsaraan untuk orang baik itu tiket naik kelas. Setiap penderitaan yang kamu alami bukanlah hukuman, tetapi tiket menuju level yang lebih tinggi. Orang-orang baik mengalami kesulitan bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih berharga. Tuhan tidak menguji mereka yang tidak punya nilai. Setiap luka yang kamu terima, setiap pengkhianatan, setiap ketidakadilan yang kamu hadapi adalah cara Tuhan membentukmu menjadi lebih kuat. Lihatlah sejarah, orang-orang terbaik bukanlah mereka yang hidupnya mudah, tetapi mereka yang dipukul jatuh berkali-kali dan tetap bangkit. Mereka tidak dihancurkan oleh dunia ini. Mereka terus berjuang hingga melampaui batas mereka sendiri. Sementara itu, orang-orang jahat yang terus berbuat kerusakan hingga akhir hidupnya tidak diuji karena mereka tidak layak. Mereka tidak disaring karena pada akhirnya mereka akan terhempas. Rahasia ketiga, kebebasan itu ujian dan banyak yang gagal menggunakannya.
Manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Mereka bisa memilih untuk berbuat baik atau memilih jalan yang lebih mudah, yaitu menjadi jahat. Namun disinilah letak ujian sebenarnya. Orang-orang yang tetap teguh dalam kebaikan, meskipun dunia menginjak-injak mereka, adalah yang benar-benar memahami tujuan hidup ini. Sebaliknya, orang jahat menyalahgunakan kebebasan mereka untuk berbuat semaunya. Mereka lupa bahwa kebebasan itu sendiri bukan tanpa konsekuensi. Itu adalah alat seleksi. Banyak orang mengira mereka bisa melakukan apa saja tanpa dampak, tetapi mereka sebenarnya sedang menggali lubang untuk diri sendiri. Seperti seseorang yang diberi tali, lalu dengan bodohnya menggunakannya untuk menjerat leher mereka sendiri. Pada akhirnya saat mereka jatuh, tidak ada ampun. Mereka tidak bisa mengeluh karena itu adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Orang-orang baik diuji dengan kebebasan yang mereka miliki. Mereka harus memilih apakah akan tetap berada di jalan yang benar atau tergoda untuk mengikuti arus dunia. Keputusan ini tidak mudah karena dunia dipenuhi dengan banyak hal yang menggoda manusia untuk meninggalkan prinsipnya. Ujian ini berlangsung sepanjang hidup dan banyak yang gagal. Hanya mereka yang memiliki kesadaran tinggi yang mampu melihat jebakan ini dan tetap berada di jalan yang benar. Tuhan memberi manusia kebebasan bukan tanpa alasan. Dia ingin melihat siapa yang benar-benar layak mendapatkan keadilan sejati di akhir perjalanan. Banyak yang berpikir bahwa menjadi jahat adalah pilihan yang menguntungkan, tetapi mereka lupa bahwa dunia ini bukan tempat akhir. Mereka hanya menikmati kesenangan sementara yang pada akhirnya akan berujung pada penderitaan yang jauh lebih besar dibandingkan kesulitan yang dialami orang baik di dunia. Orang-orang yang memilih menjadi jahat berpikir mereka telah bebas. Mereka bisa melakukan apa saja, menipu, mengkhianati, mengambil hak orang lain tanpa berpikir panjang. Namun kebebasan ini justru menjadi jerat bagi mereka. Setiap keburukan yang mereka lakukan semakin mengunci mereka dalam lingkaran kebinasaan. Mereka terbiasa dengan kesalahan sehingga sulit bagi mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Inilah mengapa banyak orang jahat tetap bertahan dalam keburukannya sampai akhir hayat. Mereka sudah kehilangan kendali atas pilihan mereka sendiri. Sebaliknya, orang baik yang tetap berpegang teguh pada prinsipnya mungkin terlihat menderita, tetapi mereka sesungguhnya adalah pemenang sejati. Mereka berhasil melewati ujian kebebasan dan membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan sesuatu yang lebih besar di kehidupan berikutnya. Dunia ini hanyalah tempat seleksi, dan mereka yang gagal menggunakannya dengan baik akan menyesal ketika segalanya telah berakhir. Rahasia keempat, dunia ini dirancang untuk menyesatkan orang-orang yang lemah. Kita hidup di dunia yang penuh dengan ilusi. Segala sesuatu yang tampak indah seringkali hanyalah jebakan. Kekayaan, kekuasaan, popularitas, semua itu seperti umpan bagi mereka yang tidak cukup pintar untuk melihat permainan ini dengan mata yang jernih. Orang jahat mengambil umpan itu tanpa berpikir panjang. Mereka mengira itu adalah hadiah, padahal itu hanya cara dunia menyesatkan mereka lebih dalam. Dunia ini tidak memberikan kebahagiaan sejati. Banyak orang yang terlihat bahagia di luar, tetapi hatinya kosong. Mereka terus mengejar hal-hal fana yang mereka pikir bisa memuaskan mereka, tetapi pada akhirnya mereka tetap merasa hampa. Sebaliknya, orang-orang baik harus berjuang melawan arus dunia. Mereka diuji untuk tetap teguh meskipun segala hal di dunia ini mengarah pada jalan yang lebih mudah dan lebih menggoda. Banyak orang berpikir bahwa memiliki banyak harta atau kekuasaan adalah tanda kesuksesan. Namun kenyataannya, semakin banyak seseorang memiliki dunia, semakin besar pula ujian yang mereka hadapi. Tidak sedikit orang yang akhirnya hancur karena kekayaan dan jabatan yang mereka miliki. Mereka terjerumus dalam keserakahan, kesombongan, dan lupa bahwa semuanya hanyalah sementara. Dunia ini dirancang agar orang-orang yang lemah mudah tergoda dan akhirnya tersesat. Mereka yang tidak cukup kuat akan mengikuti arus dan melupakan tujuan sejati hidup ini. Sementara itu, orang-orang yang mampu bertahan dari godaan dunia adalah mereka yang benar-benar kuat. Mereka memilih tetap berada di jalan yang benar meskipun dihina, ditertawakan, dan dianggap bodoh oleh dunia. Padahal merekalah yang sebenarnya menang. Mereka berhasil melewati ujian dunia tanpa terperangkap dalam ilusi yang menghancurkan banyak orang.
Rahasia kelima, dunia ini sementara, tetapi konsekuensinya abadi. Ini adalah hal yang seringkali gagal dipahami oleh manusia. Mereka hidup seolah-olah dunia ini adalah segalanya, padahal dunia ini hanyalah ruang tunggu sebelum kehidupan yang sebenarnya dimulai. Orang-orang baik menderita bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tidak diciptakan untuk kesenangan dunia yang sementara. Mereka sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih abadi. Sementara itu, orang-orang jahat diberi apa yang mereka inginkan di dunia ini, karena dunia adalah satu-satunya tempat mereka bisa menikmati sesuatu. Setelah ini, mereka kehilangan segalanya. Mereka akan menyesal, tetapi tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Pintu sudah tertutup, waktu sudah habis. Mereka akan menjerit, memohon kesempatan kedua, tetapi semuanya sudah terlambat. Orang-orang baik yang bertahan akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih indah dibandingkan apapun yang ada di dunia ini. Orang-orang sering lupa bahwa dunia ini hanya sementara. Mereka terjebak dalam pikiran bahwa apa yang mereka miliki sekarang akan bertahan selamanya. Padahal segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki batas waktu. Tidak peduli seberapa kaya seseorang, seberapa kuat mereka, atau seberapa tinggi jabatan yang mereka miliki, semuanya akan berakhir. Orang-orang jahat yang merasa menang karena bisa menipu, mencuri, atau menindas orang lain hanya sedang menikmati kemenangan semu. Mereka berpikir bahwa tidak ada konsekuensi dari perbuatan mereka, tetapi mereka lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang dunia. Ketika waktunya tiba, mereka akan menyadari bahwa semua yang mereka kumpulkan tidak memiliki arti apapun. Sementara itu, orang-orang baik yang bertahan dalam penderitaan akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Mereka mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tetapi mereka sedang mengumpulkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa diberikan dunia ini. Rahasia keenam, keadilan sejati itu ada, tetapi bukan sekarang, bukan di sini. Mungkin ini adalah hal yang paling sulit diterima oleh banyak orang. Mereka ingin melihat keadilan terjadi secara langsung. Mereka ingin melihat orang jahat dihukum di dunia ini, dan orang baik mendapatkan balasannya segera. Namun dunia bukan tempat bagi keadilan sejati. Dunia ini adalah tempat ujian, bukan tempat pembalasan. Itulah sebabnya banyak orang merasa frustrasi ketika melihat ketidakadilan terus terjadi. Tetapi jika kita memahami bahwa keadilan sejati akan datang di waktu dan tempat yang telah ditentukan, kita tidak akan merasa putus asa. Tuhan tidak menutup mata terhadap apa yang terjadi. Dia hanya memiliki rencana yang lebih besar yang tidak bisa kita lihat sekarang. Orang-orang jahat yang berpikir bahwa mereka bisa lolos dari hukum sebenarnya hanya sedang diberikan waktu sebelum mereka harus mempertanggungjawabkan semuanya. Kita mungkin bertanya, kapan keadilan itu datang? Mengapa Tuhan membiarkan orang jahat terus berkuasa dan orang baik terus menderita? Jawabannya adalah karena keadilan sejati membutuhkan waktu. Tuhan tidak terburu-buru dalam menegakkan keadilan. Dia memberi setiap orang kesempatan untuk memilih jalan mereka. Mereka yang memilih jalan yang salah akan mendapatkan akibatnya, tetapi bukan sekarang. Sebaliknya, mereka yang memilih untuk tetap berada di jalan yang benar, meskipun sulit akan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa diberikan dunia ini. Kita harus memahami bahwa keadilan sejati bukan hanya tentang hukuman bagi yang jahat, tetapi juga tentang penghargaan bagi yang baik. Tuhan tidak hanya menyiapkan balasan bagi mereka yang berbuat buruk, tetapi juga menyiapkan sesuatu yang luar biasa bagi mereka yang tetap berpegang teguh pada kebaikan, meskipun dunia terus berusaha menjatuhkan mereka. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi dunia yang terasa tidak adil ini? Pertama, kita harus memahami bahwa penderitaan bukanlah tanda kekalahan. Justru itu adalah tanda bahwa kita sedang diuji dan disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kedua, kita harus menyadari bahwa dunia ini penuh dengan jebakan, dan kita tidak boleh terperangkap dalam ilusi yang dibuat oleh mereka yang hanya mengejar kesenangan sementara. Ketiga, kita harus memiliki keyakinan bahwa keadilan sejati pasti akan datang, meskipun kita tidak melihatnya sekarang. Jangan pernah merasa bahwa menjadi orang baik adalah hal yang sia-sia. Orang-orang jahat mungkin tampak menang saat ini, tetapi itu hanya karena permainan belum berakhir. Pada akhirnya, mereka yang tetap bertahan dalam kebaikan akan menjadi pemenang sejati.
Dunia ini hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih besar. Apa yang kita lakukan di sini akan menentukan nasib kita di masa depan. Jika kita melihat sejarah, kita akan menemukan bahwa orang-orang terbaik adalah mereka yang mengalami ujian paling berat. Para nabi, orang-orang suci, dan tokoh-tokoh besar dalam sejarah tidak menjalani kehidupan yang mudah. Mereka menghadapi pengkhianatan, penderitaan, dan ketidakadilan yang luar biasa. Namun mereka tidak menyerah. Mereka tetap teguh pada prinsip mereka, meskipun dunia menentang mereka. Itu karena mereka memahami bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Mereka tahu bahwa penderitaan yang mereka alami hanyalah bagian dari ujian yang harus mereka lewati untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Kita bisa belajar dari mereka. Jika mereka bisa bertahan menghadapi cobaan yang jauh lebih berat, maka kita juga bisa. Jangan biarkan dunia membuatmu berpikir bahwa kebaikan itu sia-sia. Pada akhirnya, setiap perbuatan kita akan mendapatkan balasannya. Tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan, dan keadilan pasti akan ditegakkan pada waktunya. Seringkali kita merasa bahwa hidup ini tidak adil karena kita melihatnya dari sudut pandang yang terbatas. Kita hanya melihat apa yang terjadi sekarang dan di sekitar kita tanpa memahami gambaran besarnya. Jika kita hanya fokus pada apa yang tampak di dunia ini, kita akan terus merasa frustrasi. Tetapi jika kita memahami bahwa dunia ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan yang lebih besar, kita tidak akan mudah putus asa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang mereka layak terima. Orang-orang yang berbuat jahat tidak benar-benar menang. Mereka hanya diberi waktu sebelum akhirnya menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Begitu pula dengan orang-orang baik. Meskipun mereka menderita sekarang, mereka sebenarnya sedang dikumpulkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi jangan pernah kehilangan harapan. Percayalah bahwa kebaikan yang kita lakukan akan selalu memiliki hasil. Meskipun kita belum melihatnya sekarang, pada akhirnya semua orang akan sampai pada titik di mana mereka harus mempertanggungjawabkan hidup mereka. Tidak ada yang bisa lari dari itu. Mereka yang menghabiskan hidup mereka untuk mengejar kesenangan dunia tanpa memikirkan konsekuensinya akan menyesal ketika mereka menyadari bahwa semua yang mereka kejar tidak memiliki arti apapun. Sebaliknya, mereka yang bertahan dalam kebaikan akan tersenyum karena mereka tahu bahwa mereka telah memilih jalan yang benar. Dunia ini memang penuh dengan ketidakadilan, tetapi itu bukan alasan untuk menyerah. Justru itu adalah alasan untuk terus berjuang. Kita harus tetap teguh dalam prinsip kita dan tidak membiarkan dunia mengubah kita menjadi seseorang yang kita tidak inginkan. Biarkan orang lain melakukan apa yang mereka mau, tetapi kita harus tetap berada di jalan yang benar. Karena pada akhirnya, hanya mereka yang bertahan dalam kebaikan yang akan mendapatkan kemenangan sejati. Jadi, jika kamu merasa dunia ini tidak berpihak padamu, jangan biarkan itu membuatmu kehilangan harapan. Dunia ini memang bukan tempat bagi keadilan sejati, tetapi keadilan itu pasti ada. Meskipun kita tidak melihatnya sekarang, kita harus percaya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasannya. Jangan biarkan ketidakadilan dunia membuatmu ragu untuk tetap berbuat baik. Teruslah berjuang, teruslah menjadi orang yang jujur, teruslah mempertahankan prinsipmu meskipun dunia berusaha menjatuhkanmu. Karena pada akhirnya, mereka yang tetap bertahan dalam kebaikan adalah mereka yang akan benar-benar menang. Dunia ini hanya sementara, tetapi apa yang kita lakukan di sini akan menentukan nasib kita selamanya. Jadi, pilihlah untuk tetap berada di jalan yang benar, tidak peduli seberapa sulitnya. Karena kemenangan sejati bukanlah milik mereka yang menang di dunia, tetapi milik mereka yang bertahan sampai akhir. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kamu untuk tetap berpegang teguh pada kebaikan, meskipun dunia ini tampak tidak adil. Jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Klik tombol subscribe sekarang juga dan tinggalkan komentarmu di bawah. Apa pendapatmu tentang video ini? Apakah kamu pernah merasa dunia ini tidak adil? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan saling menguatkan satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang kuat, jangan biarkan dunia mengubah prinsipmu, karena pada akhirnya
Mereka yang bertahan dalam kebaikanlah yang akan mendapatkan kemenangan sejati. Teruslah berjuang karena keadilan pasti akan datang pada waktunya. Sampai jumpa!